Selamat datang kembali di channel Arya Fitri, SMA Pembangunan Kalianda, Lampung Selatan. Hai guys, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik dalam tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kedua, peserta didik dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama, guys, sekarang kita akan mempelajari materi statistik, yaitu di mana materi ini mempelajari tentang data tabel distribusi frekuensi dan diagram. Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang tabel distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi, identifikasinya adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Tujuannya untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Sebelum kita mempelajari tabel distribusi frekuensi lebih dalam, kita harus tahu dulu macam-macam distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu yang pertama distribusi frekuensi kualitatif atau kategori. Yang kedua, distribusi frekuensi kuantitatif atau numerik. Distribusi frekuensi kualitatif atau kategori adalah distribusi frekuensi pengelompokan datanya disusun dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, distribusi frekuensi kuantitatif atau numerik merupakan distribusi frekuensi pengelompokan datanya disusun berdasarkan angka. Penerapannya berupa tabel distribusi data kelompok dan tabel distribusi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang terbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Nah guys, kita bisa mengenal ada 5 macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif. Yang keempat, distribusi frekuensi kumulatif. Yang terakhir, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Tapi di sini kita terlebih dahulu mempelajari tentang data tunggal dan data kelompok. Untuk data yang ketiga dan kelima, kita akan berlanjut di pertemuan berikutnya ya guys. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Contohnya, nilai ujian matematika 45 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat angka-angkanya dia masih random dan masih berbentuk secara acak. Sekarang kita mempelajari diagram. Karena kita ingin menjadikan data tersebut ke dalam diagram. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Data dalam tabel tersebut dapat ditunjukkan dengan angka skala, persentase, maupun derajat. Yang pertama kita belajar tentang diagram batang ya guys. Diagram batang adalah representasi grafis dari data menggunakan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama. Persegi panjang dalam diagram batang dapat digambarkan dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Grafik batang juga sering disebut dengan kolom grafik. Perhatikan data siswa SD kelas 6 yang ikut ekstrakurikuler. Di sini ada beberapa
data siswa yang ikut ekstrakurikuler. Ada ikut majalah dinding, bulu tangkis, dan seni musik, juga basket, seni tari, dan sains, juga pencaksilat. Majalah dinding yang mengikuti adalah 9 siswa, bulu tangkis 6 siswa, seni musik diikuti oleh 10 siswa, basket diikuti oleh 10 siswa, seni tari diikuti 6 siswa, sains diikuti oleh 14 siswa, sedangkan pencaksilat diikuti oleh 6 siswa. Kita akan membentuknya ke dalam pertama double distribusi frekuensi. Yang kedua baru kita akan menjadikan ke dalam diagram batang. Sumbu mendatar menyatakan jenis ekstrakurikuler dan sumbu tegak menyatakan banyak siswa. Berikut ini adalah bentuk diagram batang dari kata pada tabel. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah yang namanya data kualitatif atau kategori yang hanya dinamakan dengan jenis-jenis ekstrakurikuler. Sebelumnya, sebelum kita membuat ke dalam tabel diagram batang atau dibuat ke dalam diagram batang, maka kita terlebih dahulu menyusunnya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Bisa kita lihat distribusi frekuensinya sudah dibuat, sudah kita tulis, sudah kita pindahkan, kita bentuk dari soal tersebut, baru kita bisa buat ke dalam diagram batang sebelah kanan. Untuk majalah dinding itu ada 9 orang. Yang pertama bisa dilihat dengan warna abu-abu ya guys. Untuk basket itu ada 10 orang, bisa kita lihat di warna biru. Untuk bulu tangkis bisa kita lihat di warna kuning, diagram batangnya 6 siswa. Untuk seni tari bisa kita lihat di warna merah 6 siswa. Untuk seni musik di warna ungu 10 siswa. Untuk sains di warna orange 14 siswa. Untuk pencaksilat bisa kita lihat di warna hijau muda 6 siswa. Nah, itulah bentuk dalam diagram batang. Bagaimana ke dalam diagram garis? Kita pelajari dulu pengertiannya ya guys. Diagram garis adalah representasi grafis dari data menggunakan titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Diagram garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diagram garis tunggal untuk satu kelompok data dan diagram garis majemuk untuk lebih dari satu kelompok data. Adapun contohnya seperti di bawah ini. Contohnya, hasil penimbangan berat badan seseorang pada tahun 2010 sampai 2015 disajikan dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Di sini terlihat dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 sampai ke 2015. Berat badan untuk 2010 60 kg, untuk 2011 68 kg, untuk 2012 ada 70 kg, 2013 74 kg, 2014 74 kg, dan 2015 72 kg. Kita akan menyatakan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Soal tersebut sudah dinyatakan ke dalam tabel ya guys, jadi tidak perlu lagi dibuat ke dalam tabel, kita langsung saja nyatakan ke dalam garis. Bisa kita lihat. Untuk menyatakan data tersebut dalam bentuk diagram garis, gunakan langkah-langkah menyajikan data dalam diagram garis. Langkah-langkahnya untuk membuat diagram garis adalah sebagai berikut. Yang pertama, melukis garis untuk sumbu datar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik pangkal. Kedua, setelah itu, sumbu mendatar menyatakan tahun dan sumbu tegak menyatakan berat badan. Berarti kita buat sumbu X dan sumbu Y ya guys. Sumbu X untuk menyatakan tahun, sedangkan sumbu Y untuk menyatakan berat badan. Setelah itu yang ketiga, membuat skala yang sesuai.
Pembagian skala masing-masing sumbu tidak harus menggunakan skala yang sama. Yang keempat, menggambar titik yang sesuai dengan data pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Jika seluruh data telah dimasukkan, maka terdapat titik-titik yang mewakili setiap data. Yang terakhir, menghubungkan titik-titik yang diperoleh dengan sebuah garis. Nah guys, dari langkah-langkah tersebut bisa kita lihat gambar tersebut ya guys. Diperoleh diagram garis dengan judul berat badan seseorang tahun 2010 sampai 2015. Setelah itu kita buat titik-titiknya dulu guys. Baru dari satu titik ke titik yang lain kita hubungkan dengan garis-garisnya sehingga terjadilah diagram garis. Begitu ya guys. Selanjutnya kita mempelajari tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau diagram pie adalah diagram yang menyajikan sebuah data dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran memudahkan kita untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap total keseluruhan data. Dalam membuat diagram lingkaran, untuk membandingkan antara satu data dengan yang lainnya, maka sebuah lingkaran penuh akan dibagi menjadi beberapa ruas menggunakan jari-jari lingkaran. Penyajian data pada diagram lingkaran umumnya disajikan dalam bentuk persen dan derajat. Jika data yang disajikan dibuat dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh besarnya adalah 100%. Sedangkan jika dibuat dalam bentuk derajat, maka satu lingkaran penuh nilainya adalah 360 derajat. Sedangkan tabel merupakan salah satu bentuk diagram yang menyajikan data yang tersusun di dalam beberapa kolom dan garis pembatas. Selesai sudah video pembelajaran dalam materi penyajian data dalam tabel dan diagram. Terima kasih sudah setia untuk selalu melihat video pembelajaran. Dan jangan lupa untuk selalu tetap bahagia dan selalu bersyukur. Oke guys, saya akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih guys. Jangan lupa like video pembelajaran Arya Fitri, SMA Pembangunan Kalianda, Lampung Selatan.